Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya memperkenalkan proyek UTS IRP dengan tema toko fotokopi. Proyek ini bertujuan untuk mempraktikkan penggunaan IRP Odoo untuk mengelola usaha toko fotokopi, termasuk pembuatan database, pengelolaan produk, pelanggan, hingga transaksi keuangan. Soal ini meminta kita untuk menjalankan berbagai aktivitas operasional dalam sistem IRP. Next. Nah, di sini saya Muhammad Rizal Viana, mahasiswa Enterprise 302 dengan NIM 0110123096 telah menyelesaikan proyek ini sesuai petunjuk. Next. Nah, di sini membuat database baru dan profil perusahaan. Langkah pertama adalah membuat database baru dengan nama DB Fotokopi dan melengkapi profil perusahaan. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, di sini saya membuka Odoo melalui localhost di Google Chrome. Kemudian pilih opsi Create Database, kemudian masukkan nama database. Nah, di sini saya memasukkan nama database-nya yaitu DB Fotokopi. Kemudian kalian bisa isi email, administrator, dan buat kata sandi untuk akses. Kemudian, klik tombol continue atau login setelah database dibuat. Saya mengisi profil perusahaan dengan nama toko, alamat, nomor telepon, dan penetapan rupiah sebagai mata uang. Ini adalah dasar untuk semua pengaturan operasional sistem IRP. Nah, di sini bisa kita lihat kita memilih mata uang atau IDR rupiah. Nah, di sini ada profil saya. Oke, bisa kita next. Menginstal modul dan menentukan nilai mata uang. Setelah database siap, langkah berikutnya adalah menginstal modul yang relevan dan mengatur mata uang. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita masuk ke menu apps di Odoo, kemudian cari modul seperti sales, inventory, dan accounting. Lalu, klik tombol install. Nah, di sini kita buka menu setting untuk konfigurasi mata uang, kemudian aktifkan fitur multi-current, dan di sini kita memilih IDR atau rupiah. Nah, di sini kita bisa langsung klik centang aja. Sebagai mata uang utama, modul dan konfigurasi ini sangat penting karena mendukung transaksi penjualan, pembelian, dan manajemen keuangan. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, next. Membuat produk. Nah, pada soal ini, kita diminta untuk membuat produk yang relevan dengan bisnis fotokopi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, masuk ke modul inventory atau sales, kemudian klik tombol create product, kemudian isi informasi produk seperti, nah di sini saya menambahkan produk yaitu yang pertama kertas HVS, spidol snowman, buku sidu, penghapus Joico, sedotan pensil, dan pulpen Kenko. Nah, kemudian klik save untuk menyimpan data produk. Nah, jadi tampilannya bakal seperti ini pada purchase dan produk. Nah, di sini ada 6 produk. Nah, jadi produk ini akan digunakan untuk mendukung transaksi penjualan dalam sistem seperti itu. Next. Membuat customer. Soal berikutnya meminta kita untuk membuat data pelanggan. Langkah-langkahnya yang pertama, masuk ke modul konteks, klik tombol create untuk menambah dan data pelanggan, kemudian isi informasi seperti nama. Nah, di sini namanya adalah Odet, alamat, Kampung Jawa, Megamendung, dan juga diisi dengan nomor telepon dan email. Nah, setelah itu, setelah mengisi beberapa nama dan PT atau perusahaan, klik save untuk menyimpan data pelanggan. Nah, data pelanggan ini dapat digunakan dalam transaksi penjualan dan pembuatan faktur.
Nah, bisa dilihat ya di sini tampilannya. Oke, next. Membuat request for quotation. Soal ini meminta kita untuk membuat RFQ atau request for quotation untuk kebutuhan toko. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita masuk ke modul purchase, kemudian klik tombol create RFQ, pilih vendor misalnya. Nah, di sini ada namanya yaitu Odette. Nah, setelah memasukkan produk yang dibutuhkan seperti, nah di sini saya memilih kertas HVS. Nah, kemudian pilih jumlah unit dan harganya. Nah, setelah itu klik send by email untuk mengirim RFQ ke vendor. Simpan RFQ untuk pencatatan lebih lanjut. Nah, jadi RFQ ini bisa digunakan untuk mengelola pembelian bahan baku seperti kertas atau tinta primer dan lain-lain. Next, membuat vendor bill. Soal ini meminta kita untuk membuat tagihan vendor atau vendor bill. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita masuk ke modul accounting, pilih RFQ yang sudah diterima dan klik create vendor bill. Kemudian, nah di sini kita isi detail pembayaran seperti nominal tagihan sesuai pembelian. Metode pembayaran misalnya transfer bank. Nah, di sini sudah terlihat ya, kita memasukkan 6 produk dan juga sudah tertera total harganya. Nah, jadi setelah itu kita menyimpan dan ubah status tagihan menjadi paid. Vendor bill memastikan bahwa semua transaksi dengan supplier itu tercatat dengan baik. Nah, jadi tampilannya bakal seperti ini. Oke, kita next. Membuat customer invoice. Soal ini meminta kita untuk membuat faktur pelanggan atau customer invoice. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita masuk ke modul sales atau invoicing. Kemudian pilih transaksi penjualan yang telah selesai, lalu klik create invoice. Nah, di sini kita memasukkan rincian seperti nama pelanggan, produk yang dibeli, dan juga total harganya. Nah, setelah itu kita menyimpan faktur dan ubah status menjadi paid setelah menerima pembayaran. Nah, jadi faktur ini mencatat pendapatan dari pelanggan secara sistematis. Nah, jadi seperti itu. Kita next. Ya, yang terakhir yaitu kita membuat budget. Soal ini meminta kita membuat anggaran atau budget yang memerlukan instalasi modul tambahan. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka menu aplikasi dan cari modul budget management. Nah, di sini ada tampilan untuk install modul budget management. Nah, lalu kita klik install. Kemudian setelah modul terinstall, masuk ke menu accounting dan pilih budget. Kemudian klik create budget untuk membuat anggaran baru. Nah, di sini juga isi data seperti nama budget, kategori, pembelian bahan baku, terus nominal, dan lain-lain. Nah, di sini bisa di checklist aja seperti purchase of equipment, terus produk sales. Nah, jadi seperti itu. Nah, jangan lupa di sini juga centang analisis accounting dan juga budget management, dan juga nilai mata uangnya adalah IDR atau rupiah. Nah, kemudian setelah disimpan, anggaran dan pastikan semua kategori telah tercatat dengan modul ini. Nah, jadi kita bisa memantau pengeluaran toko fotokopi secara lebih terstruktur. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah slide ini menunjukkan hasil akhir proyek. Semua tahapan mulai dari pembuatan database, pengolahan produk, pelanggan, transaksi, hingga anggaran telah selesai sesuai instruksi soal sistem ERP ini siap digunakan untuk mendukung operasional toko fotokopi secara efisien. Nah, baik. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.